Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 dengan anggota saya sendiri Hasnadi Larihatul Aisi dengan rekan saya Fazza Khozin mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Peran Guru dalam Pengembangan Kurikulum. Langsung saja untuk materi yang pertama adalah pengertian guru. Guru, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti orang yang pekerjaannya mengajar. Pengertian ini memberikan kesan bahwa guru adalah seorang yang melakukan kegiatan dalam bidang mengajar. Guru sebagai faktor yang menentukan mutu pendidikan, karena guru berhadapan langsung dengan peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Karakter seorang guru berbeda dengan profesi lainnya, seperti pedagang, teknisi, maupun militer. Guru dalam arti pendidik berbeda dengan tutor, pelatih atau trainer, dan lain-lain. Karena meskipun guru sebagai profesi, guru sebagai pendidik membutuhkan pendidikan dan pelatihan, tetapi profesi pendidik tidak sekedar hanya berkaitan dengan hard skill, tetapi lebih banyak berkaitan dengan soft skill atau karakter. Inilah yang membedakan profesi guru dengan profesi-profesi yang lainnya. Guru juga harus mampu menjadi ilmuwan dan intelektual dalam arti sebagai sumber ilmu, sumber pengetahuan, dan dapat memberikan pencerahan bagi peserta didiknya. Guru menjadi tempat bertanya bagi orang yang tidak tahu dan menjadi obor bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Guru memiliki sebuah pepatah dalam bahasa Jawa yang berbunyi guru iku digugu lan ditiru. Digugu yang berarti bahwa seorang guru memiliki pengetahuan yang luas sehingga menjadi sumber informasi dan penerang gelapnya alam pikiran, serta ditiru yang berarti guru memiliki moralitas dan integritas sehingga perilakunya dapat dijadikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk poin selanjutnya adalah pengertian pengembangan kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurare yang berarti tempat berpacu. Jadi, istilah kurikulum ini berasal dari Romawi kuno yang berasal dari dunia olahraga. Jarak yang harus ditempuh di sini berarti kurikulum dengan muatan isi materi pelajaran yang dijadikan jangka waktu untuk peserta didik dalam memperoleh ijazah. Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Kurikulum diartikan sebagai suatu program yang disediakan untuk siswa, program pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar, dengan tujuan untuk meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan siswa yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya, untuk landasan dari berdirinya suatu kurikulum memerlukan dasar. Fungsi dasar ialah memberikan arah kepada tujuan yang akan dicapai dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya kurikulum. Setiap negara akan mempunyai dasar pendidikan sendiri yang berbeda-beda. Ia merupakan cerminan falsafah hidup suatu bangsa. Berpijak pada dasar itulah pendidikan suatu bangsa disusun, dan oleh karena itu, maka sistem pendidikan setiap bangsa berbeda, karena mereka mempunyai falsafah hidup yang berbeda pula.
Menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols, bagaimana dipahami oleh Umar H. Malik bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesepakatan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan dimaksud telah terjadi pada diri siswa. Landasan pengembangan kurikulum antara lain yang pertama adalah dasar agama, dasar filosofis, dasar landasan psikologis, dasar landasan sosial budaya, dan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faza Kozin Al-Fadli dengan NIM 208190020. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan peran guru dalam pengembangan kurikulum. Seperti yang kita tahu bahwasannya seorang guru tentunya sangat penting peranannya dalam pengembangan kurikulum. Karena tanpa seorang guru, kurikulum tidak bisa diwujudkan, dan satu dengan lainnya itu tidak bisa dipisahkan antara kurikulum dan guru. Pengembangan kurikulum dari segi pengolahannya dibedakan antara lain. Yang pertama yaitu peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentralisasi. Nah, di sini guru tidak mempunyai peranan dalam perencanaan dan evaluasi yang bersifat makro atau besar. Nah, mereka berperan dalam kurikulum mikro. Kurikulum mikro disusun oleh tim khusus dan guru menyusun kurikulum dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 semester. Nah, yang kedua adalah peranan guru dalam pengembangan kurikulum desentralisasi. Kurikulum desentralisasi disusun oleh sekolah ataupun kelompok sekolah tertentu dalam suatu wilayah. Nah, pengembangan ini didasarkan atas karakteristik kebutuhan perkembangan daerah serta kemampuan sekolah tersebut. Jadi kurikulum terutama isinya sangat beragam. Tiap sekolah punya kurikulum sendiri sesuai dengan kebutuhannya di daerahnya masing-masing. Berikutnya yang ketiga adalah peranan guru dalam pengembangan kurikulum yang bersifat sentral dan disentral. Guru-guru turut berpartisipasi bukan hanya dalam penjabaran kurikulum induk ke dalam program tahunan atau semester ataupun satuan pelajaran, tetapi juga di dalam penyusunan kurikulum yang menyeluruh untuk sekolahnya. Karena guru-guru sejak awal menyusun kurikulum telah diikuti sertakan, mereka memahami dan benar-benar menguasai kurikulumnya. Nah, jadi dengan demikian pelaksanaan kurikulum di dalam kelas akan lebih cepat dan lancar. Nah, untuk guru sendiri, untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya tersebut secara efektif dan efisien, guru harus memiliki kompetisi tertentu. Di Indonesia telah ditetapkan 10 kompetisi yang harus dimiliki oleh guru sebagai instruksional leader, yaitu yang pertama, memiliki kepribadian ideal sebagai guru, yang kedua, menguasai landasan kependidikan, yang ketiga, menguasai materi pembelajaran, yang keempat, mampu menyusun program pembelajaran, yang kelima, mampu melaksanakan program pembelajaran, yang keenam, mampu menilai proses dan hasil pembelajaran, yang ketujuh, mampu menyelenggarakan program bimbingan, yang kedelapan, mampu menyelenggarakan administrasi sekolah, dan yang sembilan, mampu bekerja sama dengan sejawat dan masyarakat, dan yang terakhir, mampu menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pembelajaran.